di hari yang kedua, serba dua kakak. Kita juga berdua kakak ya. Kali ini kita masih tetap ibadah online ya, meskipun Natal tahun lalu kita online, tahun baru ini kita tunggu aja bagaimana nanti keputusan berikutnya. Tapi hari ini kita masih ibadah online yang akan dipandu oleh Kak Helen dan Kak Nova yang sebagai organis kita, Amang Situa PBM Simanjuntak. Siapa yang maragenda kakak? Yang maragenda Amang Situa B Samosir. Dan yang membawa firman? Yang membawa firman Inang Diakones Elvina Burusina. Ya, kita seperti biasa masih tetap ibadah online. Kalau kakak tetap suka cita nggak kalau kita ibadah tetap suka cita ya? Nantikan tiap minggu. Tiap minggu kita nantikan. Meskipun memang kadang kakak waktu chatting katanya kapan kita ibadah offline, sabar aja ya, tunggu aja. Ada saatnya nanti kita kembali ibadah di ruangan ini ya. Kita tunggu saja. Tadi kita sudah awali dengan lagu 6 Salpu Tahun Naburuki. Sekarang kita akan menyanyi lagi satu lagu untuk mulai ibadah kita. Apa lagunya kakak? Tapi sebelum menyanyi, ada yang berdoa kakak yang ini ya. Sampai lupa padahal tahun baru. Ya doa kita kali ini dipimpin oleh teman kita Dev Pasaribu. Teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas pagi yang indah ini. Pagi ini kami akan beribadah dari rumah kami masing-masing. Berkatilah guru kursus minggu, Amang Sintu, dan Inang Diakones yang akan memimpin ibadah ini. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita angkat satu pujian dari UKD nomor 815, Uli Doti Kinahoro. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, rahmat-Mu telah mengantar kami masuk ke tahun baru ini. Kami sungguh mensyukuri pemeliharaan-Mu atas hidup kami di tahun yang lalu. Kasihanilah kami juga di tahun yang baru ini ya Allah. Berkatilah kami dan seluruh karya yang baik yang kami lakukan dalam nama-Mu. Lebih dari itu ya Allah, berkatilah firman-Mu yang telah ditaburkan hamba-hamba-Mu ke dalam hati kami, sehingga bertumbuh subur dan berbuah banyak melalui hidup kami.
Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh, terimalah kami di surgamu yang kekal, kelak di akhir hidup kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita minggu ini adalah hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Demikian bunyinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu dan kakak sekolah minggu. Lagunya apa kakak? Hidup ini adalah kesempatan. Kita saksikan melalui video kolaborasi berikut ini. Hidup ini adalah kesempatan.
untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk kita minggu ini adalah Lukas sada ayat 30 sahat 30 sada. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 4 melalui video berikut ini. Kasada ayat 21 sada. Jala didok suruh-suruh anima tunasida. Unang umabiar ale Maria. Ay daputan asli roha doho di debata. Gabe-gabean maho, tuan anak maho, Yesus mabahenon muguarna. Lukas sada ayat 30 sahat 30 sada. Jadi didok suruh-suruani matuna sida, unang homa biar ale Maria. Ay dapotan asini roha doho ni debata. Gabe-gabean maho, tubuan anak maho, Yesus ma bahenon muguarna. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, kita akan menyanyi lagi dari buku ND 722 Tu Jolomi Tuhaki. Oh
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Apa pengumuman kita untuk minggu ini, kakak? Ya, yang pertama, kami kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 27 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Antara lain ada adik Thomson Purba, Ada Sarjaya Sinaga. Kalaupun ada adik-adik yang kakak-kakak guru sekolah minggu tidak sempat menyebutkan namanya, tapi saat ini pada tanggal-tanggal itu juga berulang tahun, kami tak lupa mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Pengumuman yang kedua, seperti biasa ayat hafalan, Kak, ya. Kali ini di minggu pertama lagi di tahun 2022, khusus orang satu, adik kecil, orang satu, ayat hafalannya kali ini dari Matius 25 ayat 20 A. Sebenarnya 29-nya panjang, kakak, tapi karena orang satu jadi cukup 20. Kalau bahasa Indonesia Matius 29 ayat 29A. Jadi jangan lupa kirim videonya ke WA orang satu paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Berikutnya, kakak. Yang berikutnya tetap kita kakak-kakak guru sekolah minggu tak henti-hentinya mengingatkan tentang protokol kesehatan. 5M, kakak, ya. Apalagi karena sekarang ada yang sudah mulai bersekolah juga ya. Saya tetap Masih libur, kakak? Oh ya, sorry. Masih tanggal 2 masih libur. Ya, Tapi besok udah masuk tanggal 3 katanya. Ya. Kalau sudah masuk sekolah, kakak, Ya. tetap jaga protokol kesehatan. Yang pertama Masker wajib ya, kakak, ya. Cuci tangan. Terus apalagi namanya, kalau sudah di sekolah jaga jarak. Iya. Apalagi kalau lagi ada kerumunan, Jangan jauhkan, ya. hindari aja lebih bagus ya, kakak, ya. Iya. Dan kalau nggak penting-penting amat, Ya, jangan keluar kita rumah. kurangi mobilitas di rumah. Apalagi katanya kalau tahun baru mau ngumpul-ngumpul tempat kerenan. Aduh, mudah-mudahan kemarin tuh enggak ya. Ya. Ya, itu aja, kakak, ya. Iya, Nah, betul. sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Apa lagunya, kakak? Mari hitunglah talenta. Satu, dua, tiga.
Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita pada hari ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang menyertai kami, sehingga kami ya Tuhan dapat bersyukur menaikkan pujian kami pada ibadah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan, kami anak-anak-Mu, Tuhan jagai hati dan pikiran kami sehingga ibadah kami ini Tuhan benar-benar mendatangkan sukacita dan hormat bagi kemuliaan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, ajari kami ya Tuhan agar kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, jumpa kembali di ibadah minggu kita pada hari ini. Namun Inang tanya dulu ya, apa kabarnya? Luar biasa, fantastik, yes. Wah, pasti adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sukacita, semangat karena apa? Karena kita telah memasuki tahun baru, tahun 2022. Jadi Inang mengucapkan selamat tahun baru ya. Ya, pasti adik-adik sekolah minggu sukacita ya, berkumpul bersama dengan keluarga di tanggal 1 itu ya, bersama-sama berdoa, bermaaf-maafan. Kalau yang masih kuat ya, tapi Inang percaya adik-adik sekolah minggu pasti ikut beribadah bersama keluarga di jam 00 itu. Adik-adik sekolah minggu yang menjadi firman Tuhan bagi kita di minggu pertama di tahun ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai kepada ayat 30. Ayo adik-adik sekolah minggu yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, kita baca Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Adik-adik dapat mengikutinya di rumah dan Inang akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hambanya itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hambanya yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datang jugalah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu ke dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan.
Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita Alkitab kita pada hari ini, minggu pertama di tahun 2022 ini amat menarik. Karena apa? Dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan adalah bentuk pengajaran Tuhan Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak pada saat itu, agar mereka mengerti bagaimana itu tentang kerajaan Allah, bagaimana itu mengikut Tuhan Yesus menjadi hamba yang setia. Nah, kali ini perumpamaan cerita ini perumpamaan tentang talenta. Nah, apa itu talenta? Kalau kita lihat di sini ceritanya diawali seorang tuan, dia ingin pergi ke luar negeri. Dia ingin pergi ke luar negeri, dia memanggil hambanya. Kalau dikatakan hambanya apa ya yang bisa adik-adik mengerti? Pembantunya, Inang katakannya. Dia ingin pergi ke luar negeri dan dia ingin memberikan pekerjaan kepada para pembantunya. Nah, kalau dikatakan di sini dia ingin mempercayakan hartanya kepada para pembantunya selama dia nanti pergi ke luar negeri. Maka dia panggillah beberapa orang agar mereka menjaga, merawat, dan melipat gandakan harta daripada tuannya ini selama tuannya itu ke luar negeri. Nah, kemudian apa? Di ayat 15 dikatakan dia panggil satu orang, dia berikan 5 talenta. Nah, talenta ini merupakan nilai tukar uang ya. Kalau dikatakan talenta sama seperti mata uang pada zaman Tuhan Yesus atau dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dinar ya. Jadi 1 talenta itu sebesar 6.000 dinar. Jadi 1 dinar itu adalah upah pekerja orang ya. Jadi sebenarnya luar biasanya besarnya 1 talenta ini. Kalau di Inang bilang gaji ya, upah diberikan. Nah, jadi dipanggillah, sini dulu kau, saya berikan kau 5 talenta ya. Baik tuan, katanya. Dan kemudian dipanggilnya lagi, saya berikan kau 2 talenta. Baik tuan. Dipanggil lagi satu lagi, saya berikan kau 1 talenta. Nah, ketika tuannya memberikan talenta itu kepada 3 orang ini, ada di situ yang catatan penting yang harus kita lihat di ayat 15. Ketika tuannya itu memberikan menurut kesanggupannya. Iya, betul. Karena kan berbeda, contoh berbeda ya Inang Diakones dengan contoh ya kakak bilangnya kakak Nikita, kakak Elsa, berbeda ya kemampuannya. Jadi tapi semua itu bertujuan untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, mana contohnya dulu? Inang Kones kan nggak bisa contohnya semua mengaransemen lah apa musik. Tadi Abang PBM kan bisa. Tuh, dia bisa musik, dia bisa mengeringi. Kalau kita bilang sama kakak Nikita tolong ya iringi anak sekolah, pusing itu kakak Nikita, dia pasti pusing. Tapi kalau kita bilang begini, kakak Nikita bawakan lagu, pasti bisa. Kakak Nikita ajari dulu cerita Alkitab, pasti bisa. Nah begitu, ketika Tuhan mengatakan kepada itu tadi hamba-hambanya, saya berikan kau 5 talenta, saya berikan kau 2 talenta, saya berikan kau 1 talenta. Tuan itu mengerti mana kemampuannya ini. Nah, setelah tuannya berangkat ke luar negeri, nah kita lihatlah yang 5 talenta itu bersungguh-sungguh. Ini kan tugas ya, tugas yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya harus bekerja keras. Dia bekerja keras, dia
mempergunakan 5 talenta itu bagaimana biar semakin berkembang, biar semakin bertambah. Tadi 5 dinar bagaimana nanti bertambah jadi 10 dinar. Nah kemudian begitu juga dengan orang yang diberikan tuannya yang 2 talenta tadi. Dia bekerja keras, dia semangat, dia tidak mau malas, akhirnya bertambah jadi 4 talenta. Nah kita lihat tadi orang yang tadi 1 talenta, dia langsung menggerutu. Masa cuma 1 talenta diberikan sama aku? Karena dia merasa cemburu, akhirnya dia tanam itu 1 talenta itu, dia tidak bekerja keras, malah menyalahkan tuannya. Tuan ini seperti pilih kasih, masa dia dikasih 5 talenta, itu dikasih 2 talenta, dia akhirnya kubur itu talentanya. Nah sepulang tuannya dari luar negeri ditanyakan, dipanggil semua dipanggil semua itu hamba-hambanya, dipanggil semua itu para pembantu yang dipekerjakan itu. Dia katakan, Tuan, saya kemarin kau kasih 5 talenta, saya sudah bisa buat 10 talenta. Wah, tuannya itu langsung senang. Dia katakan, luar biasa, kau adalah hamba yang setia, mari datang. Akhirnya apa? Diberikanlah penghargaan kepada yang orang yang menerima 5 talenta ini. Kemudian demikian juga ketika yang 2 talenta mengatakan, Tuan, aku juga yang 2 talenta kau berikan sama aku menjadikan itu jadi 4 talenta. Wah, kau adalah hamba yang setia, yang bekerja keras. Dikatakan di sini kau itu 2-nya ku kasih samamu, tapi kau tidak menggerutu, tapi kau lihat itu menjadi sebuah semangat bagimu. Maka dikatakan apa tadi dikatakan tuannya? Kau setia dalam perkara kecil, ku berikan kau perkara yang besar. Iya, bayangkan 2 kan kecil, tapi dia itu tidak merasa sepele, tidak. Tapi dia lihat, biarpun segini, tapi saya harus bisa. Saya pasti akan bisa mengembangkan ini, jadi membuat ini lebih besar. Maka dikatakan Tuhan, kau itu setia ya, nanti saya kasih tanggung jawab yang lebih besar bagimu. Luar biasa. Ini merupakan hadiah diberikan oleh tuannya ini kepada hamba yang kedua. Tapi coba kalau kita lihat tadi di hamba yang ketiga dikatakan, datanglah hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta. Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Wah, dia menyalahkan tuannya. Kau kejam ya Tuhan. Tuhan, kau mengambil di tempat yang tidak kau tuai, katanya begitu. Dia menggerutu. Karena Tuhan membuat begitu, maka saya menanam itu, dia kubur itu talentanya itu. Dia tidak bekerja melipat gandakan talenta itu Akhirnya apa yang dikatakan oleh tuannya? Hai kamu hamba yang malas, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jadi tuannya itu marah. Mengapa kau berbuat demikian? Padahal mungkin waktu tuannya itu pergi ke luar negeri, dia berikan itu tanggung jawab itu, dia berikan itu talenta itu, dia mengatakan iya saya kerjakan, iya saya lakukan, tetapi realitanya tidak dilakukan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hamba ketiga tadi ini, pembantunya yang ketiga ini akhirnya dihukum oleh tuannya karena malas dan tidak bertanggung jawab. Dan orang yang malas tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, cerita kita pada hari Minggu ini sebenarnya apa yang pesannya bagi kita di tahun baru, di minggu pertama di tahun ini? Kalau kita belajar dari ketiga hamba ini yang disuruh oleh tuannya ini, kita harus belajar bahwa setiap orang diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Ya kan? Tadi Inang sudah berikan contoh. Kemampuan Inang berbeda dengan kakak Helen, berbeda dengan kakak Nikita. Tapi semua itu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, saling melengkapi. Kalau tidak ada kakak guru sekolah minggu, kalau tidak ada amang sintua paragenda, kalau tidak ada amang sintua yang bisa mengiringi kita musik, berarti ibadahnya kurang sempurna, kurang lengkap, kurang enak ya. Tapi ketika semua saling melengkapi, dari talenta yang berbeda, kemampuan yang berbeda-beda, akhirnya apa? Kita boleh bersuka cita menaikkan pujian kita. Demikian juga dengan tadi, orang
orang yang diberikan tugas oleh tuannya ini, dari hamba yang menerima 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, bertanggung jawab. Tetapi yang satu, yang terakhir itu tidak bertanggung jawab. Karena apa? Di hatinya ada cemburu, dia tidak mensyukuri apa yang ada diberikan padanya. Nah, ini juga bisa terjadi bagi anak-anak sekolah minggu. Nah, sering kita melihat orang, wah dia bisa ya main musik, dia bisa pintar ya dan segala macam. Padahal Tuhan itu berikan kepada kita banyak kemampuan, sekalipun kita berbeda dengan orang lain. Nah, maka di situ kita harus lihat, kita harus syukuri, kita harus belajar. Nah, contoh adik sekolah minggu contohnya, ada dari antara kalian yang pintar bernyanyi, kembangkan. Kalau ada dari anak sekolah minggu yang pintar bercerita, kembangkan. Kalau ada anak sekolah minggu yang pintar di bidang matematika, kembangkan. Nah, ketika kau mengembangkan kemampuanmu, kepintaranmu, apa yang kau punya, Tuhan akan berkati itu sehingga itu bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Sama tadi yang 5 talenta tadi ya, yang 2 talenta. Satu yang tidak merasa kecil sekalipun diberikan 2 talenta, tapi saya harus bekerja keras. Nah, ketika orang bekerja keras, pasti dia akan mendapatkan upah yang besar. Tapi ketika orang bermalas-malasan menyalahkan orang lain, pasti dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Malas pangkal bodoh, rajin pangkal pandai. Nah, berarti kalimat itu tidak asal-asalan ya. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu di awal tahun 2022 ini, pesannya lagi mengingatkan kepada adik-adik sekolah minggu, jangan malas ya, jangan malas. Ketika ditugaskan segala sesuatu di rumah, pekerjaan sekolah minggu, pekerjaan sekolah, bekerjalah, kerjakan. Kalau tidak mampu, bisa kita bertanya kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih bisa, orang tua kita. Akhirnya kita semakin tahu mengembangkan bakat kita, mengembangkan kemampuan kita. Ingat, sebuah pepatah mengatakan, kalau pisau semakin diasah akan semakin tumpul atau tajam? Tajam. Nah, begitu juga ketika adik-adik sekolah minggu tetap tekun, bekerja, belajar dengan tekun, diasah terus kemampuannya, bakatnya, pasti kamu akan berkembang dan kamu pasti bisa jadi berkat. Sama tadi, pasti ada tadi lagu ya yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Jadi kesempatan itu harus dipergunakan agar nanti kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus mensyukuri berkat yang dia terima. Sama tadi apa yang dikatakan oleh tuannya itu kepada hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Sini bersama-sama dengan aku. Dikatakan tadi kan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanku. Berarti kebahagiaan tuannya, kebahagiaan hambanya. Apa yang dirasakan oleh tuannya akan dirasakan oleh pembantunya ini. Tetapi kalau kita malas-malasan, apa tadi? Dia dihukum. Tadi di ayat terakhir ya, dicampakkan hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap tangis dan gertak gigi. Nah, jadi tidak ada gunanya bermalas-malasan. Selagi masih ada kesempatan di tahun 2022 ini, anak sekolah minggu harus berubah ya. Iya, siapa di sini yang lama-lama bangun? Jangan lagi harus di mamanya datang, bangun sekolah dan apa, tapi harus bangun. Jangan lagi diperintah-perintah untuk kerja, tapi harus, saya harus kerja, apa yang bisa saya bantu di rumah. Nah, hal itu bisa menjadi langkah awal membuat anak-anak sekolah minggu berubah ke arah yang lebih baik lagi, sambil mengembangkan bakatmu, mengembangkan kemampuanmu. Nah, jadi akhirnya kita dapat berbuah yang lebat. Sama seperti lagu kita itu ya, berbuah. Berarti kalau ingin berbuah, pohon yang baik itu kalau ingin berbuah berarti dari kecil dia harus dipupuk, dirawat, dan kemudian dia akan menghasilkan buah yang baik. Demikian juga dengan anak-anak sekolah minggu. Kita tidak akan bisa, anak-anak sekolah minggu tidak akan bisa menjadi anak yang pintar, yang cerdas kalau tidak melatih dirinya, mengembangkan bakatnya dan kemampuannya dengan tekun dan tetap rajin.
Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita belajar seperti hamba yang mengembangkan 5 talenta, 2 talenta. Dan ingatlah, kalian semua itu diberikan Tuhan kemampuan yang luar biasa, ya. Kemampuan yang luar biasa. Semua itu memiliki kemampuan dan semua anak-anak sekolah minggu dapat mengembangkannya untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat, sambil mengembangkan bakatnya, tetap andalkan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk firman-Mu yang menyapa kami di minggu pertama di tahun ini. Tuhan mengajari kami anak-anak sekolah minggu agar menjadi anak-anak yang mensyukuri berkat yang Tuhan berikan bagi kami lewat kemampuan, talenta, bahkan ataupun bakat yang Tuhan berikan bagi kami. Berbeda-beda ya Tuhan, namun semua kami yakini itu dapat Tuhan pergunakan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Maka ajari kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tekun, rajin bekerja keras, mengembangkan bakat dan kemampuan kami sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah hidup kami. Ajari kami juga Tuhan anak-anak sekolah minggu agar membuang segala kebiasaan kami yang malas, yang suka menggerutu, agar kami Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu di tahun baru ini menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan nasihat orang tua, yang lebih rajin lagi ya Tuhan belajar dan bekerja di rumah kami masing-masing, agar kami ya Tuhan menjadi anak-anak kesukaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh teman-teman kami yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran. Berkatilah Tuhan mereka, berikanlah umur yang panjang dan kesehatan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan, berikanlah kesembuhan. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa untuk gereja kami, berkatilah kiranya kerinduan kami ya Tuhan beribadah di gereja kami dapat merasakannya kembali di tahun 2022 ini. Kiranya kondisi semakin baik sehingga kami Tuhan dapat beribadah seperti sedia kala. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tadi sudah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nang Kones. Tapi sebelum kita kasih tugas, kita lihat dulu tugas minggu lalu. Apa tugasnya kakak minggu lalu? Nah, kalau tidak salah itu mengucapkan Ucapan selamat Natal kakak ya, buat video ucapan selamat Natal maksimal 10 berkeluarga ya kakak. Kita lihat dulu melalui video berikut ini. Saya Dev dan saya Mark. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kiza dan Emina beserta kedua orang tua saya mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Epifani Hutagalung mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. Shalom, kami Aurora, Allegra, dan Alessia mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 2022. Salam sehat, Tuhan memberkati. Adriel Senalari bersama keluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat Kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari keluarga Cindy mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Hari Natal. Semoga Natal di tahun ini kita dapat menebarkan bintang api bersama-sama. Saya Adel Milwan Siagian bersama keluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2022. Selamat Natal dari keluarga kami untuk seluruh jemaat HKBP Makassar.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari keluarga Aisyah dan Tia Samosir mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Shalom, horas buat kita semua. Saya Angelika Simanjuntak dari Horong 4 mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa bersama kita. Nama saya Octavia Siganiki. Saya akan mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Wita Putri Ayu Siganiki. Saya mengucapkan Selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru. Sekarang kita berikan tugas buat adik-adik. Jadi kalau tadi Nakone sudah menceritakan bagaimana Tuhan yang memberikan talenta 1, 2, dan 5 ke 3 orang ya. Ada pesan Nakone bilang talenta yang diberikan itu harus diasah supaya bisa berkembang lebih bagus menjadi berkat bagi orang di sekitarnya dan lebih banyak orang. Jadi tugasnya adik-adik pasti punya talenta yang berbeda kan? Seperti tadi Nangkones bilang, Amang Pebem musik, Kakak Nova menyanyi, dan mungkin yang lain-lain ya. Ya mungkin adik-adik ada yang suka menyanyi, foto saat menyanyi. Kalau adik-adik yang suka musik, foto saat musik. Mungkin musiknya keyboard atau main gitar atau suling atau apa aja ya, drum mungkin bisa foto pada saat main musik. Ada juga yang talentanya olahraga kakaknya. Mungkin main bulu tangkis atau karate, renang juga kakak ya, banyak. Jadi fotolah pada saat pada saat adik-adik melakukan talentanya ya. Apa saja talenta yang adik-adik miliki, foto ya, dan kirim ke WA orang masing-masing paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Gitu aja kakak ya. Ya, sebelum kita mengumpulkan persembahan, lagu kita? Lagu kita dari buku MD nomor 470, Yesus Ho Napunao. Yesus. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menutup ibadah kita bernyanyi Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.